Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Diskusi barengnya Kak Anas. Di kesempatan kali ini kita lagi ada di sebuah tempat cafe lounge namanya Ziggy Lounge di daerah Kemang, tepatnya di Jalan Taman Kemang. Jadi kalau misalnya lagi kena macet atau pulang kantor, bisa dibelokin dikit ke Jalan Taman Kemang. Di sini ada sebuah tempat di mana lo bisa ngopi, minum, makan juga enak. Harga terjangkau, suasananya enak banget. Lo kalau suka musik 70-an 80-an bisa mampir ke sini. Kalau fansnya David Bowie, Ziggy Stardust, namanya udah Ziggy Lounge. Jadi langsung aja mengarah ke sini ya untuk nongkrong-nongkrong dan ngobrol-ngobrol. Ada live music juga kadang-kadang, jadi silakan mampir. Dan ini adalah episode yang berikut setelah kita sempat lama vakum, dan mudah-mudahan sekarang kita kembali lagi rutin. Dan di sore hari yang cerah ini kita akan menggelapkan sore ini, akan menghitamkan sore ini dengan bintang tamu yang narsum yang di sebelah saya. Ada Denisa di sini. Wih, apa kabar Den? Baik Mas. Gimana kabarnya, kesibukan setelah merilis Saint Bernadette ya? Iya. Album terbaru kan? Iya, album kedua. Itu tahun lalu kan sebenarnya? Tahun lalu Juni 16 mau setahun. Udah mau setahun. Buzznya tapi memang luar biasa ya, responnya sangat bagus, sangat tinggi gitu. Rightfully so, menurut gue itu memang is a very impressive album ya. Lo ngedengerinnya dapat nuansa dark, mysterious, majestic dan juga ambitious, I have to say. Karena menurut gue itu album yang menurut gue di planning dengan direncanakan dengan baik, menurut gue ya. Lo punya specific aim nggak atau objektif tertentu waktu mau merilis album itu? Jadi dari album pertama yang Blood Bath itu emang ada gap. Gue break dari musik dulu kan 2 tahun gitu. Itu full 2 tahun gue lumayan planning buat Saint Bernadette ini. Yeah. Jadi kayak dari konsep ke sound, dari sound ke rekaman gitu. Dan emang aim gue nggak mau regret apapun yang gue rilis. In a sense that kayak mau diproduksi, mau dilirik, gue nggak mau kayak dengerin atau baca lagi terus gue kayak harusnya ini kayak lebih bisa ini gitu-gitu. Jadi emang aim gue ke depannya juga bikin album harus take my time banget sih. Dan kemarin lumayan berhasil dan puas dengan hasilnya. Jadi memang tujuan lo untuk membuat album yang benar-benar matang, direncanain dan dipikirin strukturnya dan konsepnya kayak gitu ya. Dan menurut lo did you achieve it? I did sih. Iya. Tapi kedepannya mungkin mau ekspor lagi sih, sound dan referensi gitu. Kayak masih banyak yang bisa dikembangin gitu. Iya. Jadi bisa dikatakan puas ya sama album ini ya. Mungkin kedepannya bisa lebih dark dikit secara musiknya gitu. Oh sadis. Matiin lampu. Terus menurut lo appeal atau kalau bahasa anak iklan ini dari sana insan iklan juga nih. Kayak sih. Appeal atau USP, unique selling point-nya dari album ini yang menurut lo membuat jadi banyak penggemarnya dan peminatnya atau pendengarnya, apa menurut lo? Kalau menurut produser gue dan ya mungkin gue udah bisa lihat ini juga sih, kayak walaupun musiknya lumayan lebih heavy daripada album yang sebelum, kayaknya vokal masih ada karakter yang sama gitu. Jadi kayak masih dark pop. Gue nyanyinya nggak full doom gitu. Kayak masih ada essence pop centilnya gitu. Masa sih? Iya. Ada beberapa track yang. Kalau gue dengerin sih, maksudnya gue nggak dapet impresi pop ya. Ya artinya kalau blending perfect sama musik aja sih, kayak gitu.
walaupun gue nggak tahu in a sense referensinya kemana ya, tapi nggak, yang jelas pop tuh nggak pop up di kepala gue aja kalau didengerin. Referensi vokal gue tuh lumayan banyak di pop sebenarnya. Oh iya? Buat ambilan nada gitu-gitu. Lo 50s ya kalau nggak salah ya. Tapi ntar kita korek lagi di situ. Kalau didengerin tapi ini manuvernya lumayan ekstrim ya, Dan. Lo panggil Dan ya? Lo bilang jangan pernah panggil gue apa Nisa, jangan. Ica. Mendingan Dan aja ya. Tapi manuvernya lumayan ekstrim nih Dan kalau di komparasi sama Bloodbath. Kayak gitu kan. Di Bloodbath, nah itu baru gue ngerasain alternatif rock mungkin ya. Iya. Lalu ada elemen popnya ada tuh di situ gitu. Nah begitu gue dengerin di Saint Bernard, anjis ini bisa nyebrang begini gitu kan. Nah itu apa yang terjadi sih? Lo bilang kan lo ada 2 tahun untuk berhenti dulu dari musik, terus lo pengen nge-upload album atau karya yang lo nggak bakalan nyesel nantinya, lo bilang gitu kan. Apa lo nyesel sama Bloodbath maksudnya gitu atau gimana? Tapi intinya dalam 2 tahun itu apa yang terjadi tuh? Pas abis gue rilis Bloodbath tuh pas banget gue nemu referensi buat Saint Bernadette gitu. Kayak lebih dengerin The Deftones, Emma Ruth Randall gitu-gitu. Jadi lebih ke apa yang sekarang gue dengerin gitu. Jadi ada momen yang kayak wah kenapa dari dulu nyoba tulis kayak gini gitu. Tapi emang dari kecil dengernya pop, jadi itu emang resource gue cuma di situ kan. Jadi kayak nggak nyesel bikin album pop, tapi waktu itu iseng ya udahlah coba aja gitu, agak ekstrim tapi mungkin itu bisa ngebuka apa ya audience lagi buat gue gitu. In a way gitu, dan mungkin pelan-pelan berhasil gitu. Tapi ya obviously kan berhasil dari responnya, tapi itu organically konsepnya berganti sejalan dengan lo meluaskan referensi lo ya. Iya sih. Deftones, Emma Ruth Randall, yang basically band, formatnya band gitu kan, rock bass. Lalu juga ya bisa dibilang ekstrim gitu kan. Ya, appeal-nya apa tuh buat lo waktu itu? Lo kan yang tadinya gue yakin tuh bukan perkenalan rock pertama lo kan. Lo dari keluarga juga kan lo bilang siapa ibu lo yang dengerin Deep Purple ya? Atau iya kan? Orang tua lo udah dengerin rock gitu kan. Nah pas rilis Bloodbath tuh sebenarnya pas pandemi kan. Terus nggak ada panggung gitu-gitu. Nah longevity Bloodbath lumayan nggak sustain waktu itu gara-gara nggak ada panggung gitu. Terus lama-lama kok gue nggak bisa bayangin gue manggungin lagu ini gitu. Terus ya udah break dulu, pikirin genre apa sih yang gue pengen pursue gitu. Nulisnya lebih cocok di mana. Terus pelan-pelan nyoba featuring dulu sama Morgan Soul waktu itu. Sama Afat juga pernah. Terus kayak emang lebih nyaman kayak gini sih. Dengan nyanyi-nyanyi yang apa ya lirik kayak gitu dan tone kayak gitu. Jadi found my approach sih. Ini dikerjakan dengan 2 tim yang berbeda kayaknya, si album Bloodbath dan Saint Bernadette ini. Kalau pertama sama siapa aja? Sama Rehan Nur. Rehan Nur, Dua. Terus Saint Bernadette sama Rivo-nya Morgan Soul. Haikal ya? Iya, sama Adam Felteras. Oke. Iya, ya memang ya itu dia sih, makanya waktu gue dengerin komparasi dari 2 album ini memang ada perbedaan lah yang jelas kan. Dan bisa setelah ditelusuri memang pasti ada tim belakang yang membantu lo yang jelas dari sumber yang berbeda gitu. Tapi ada salah satu interview yang gue cek juga, lo bilang sebenarnya pengen banget kolaborasi sama Jevin Julian awalnya. Sempet ya. Iya. Tapi malah end up ketemu sama Haikal tuh gimana ceritanya tuh sama
anak-anak Morgan Soul, Patra, which is a whole different Other world community gitu. ya. Sama Rivo tuh dia senior di SAE dulu. Oke. Ya jadi udah kenal dari situ. Terus setelah pandemi sempat nonton dia dan teman-teman manggung gitu, ketemu lagi, terus iseng kayak mau featuring nggak sama Morgan gitu. Udah jadi tiba-tiba bikin aja yuk album. Iya. Iya, jadi lah Saint Bernadette. Lu yang memperkenalkan Deftones dan lain-lain tuh dari Haikal juga. Siapa namanya sih? Haikal apa? Ben Harivo. Oh, manggilnya Rivo ya? Iya. Oh, oke. Kebetulan referensinya sama waktu itu. Lagi dengerinnya sama juga. Ya udah kita bikin satu playlist yang panjang banget. Jadi kayak lagi ngerjain satu lagu, ini lagu apa aja yang mau referensiin gitu. Nada vokal tuh kayak mau apa, tone gitar kayak apa, terus udah deh satu-satu bikin selagu gitu. Oke. Tapi awalnya dari kolaborasi manggung itu dulu ya? Iya. Kayak mau mulai. Lu pertama kali lihat Morgan Soul tuh apa? Oh enggak, dulu gue soundman-nya sempet. Oh, I see. Iya bener ya, lu kan memang sempat megang gelas kaca, kasura ya, kayak gitu. Morgan Soul kan doom banget kan maksudnya. Post metal ya. Iya, sludge dan dia pokoknya heavy dan berat lah dan berat gitu. Oh jadi lu udah memperhatikan event dari sebelum bikin album gitu. Iya. Oke. Lu kan jatuh megang juga gimana ya? You could have choose any other influences lah. Dalam artian ada banyak jalurnya petanya gitu. Lo bisa ngambil beberapa rute yang lo mau, tapi kenapa ke konsep ini yang lo pengen explore? Tertarik sama Luminous. Oh iya. Iya, kayak itu cheesy banget tapi emang Di Blabla sih juga gue ngedengerin certain level of angst sih. Kan, itu angst sih, itu Avril Lavigne gue. Iya, You Are Not My Savior gitu kan lagu-lagu juga. Kayak kalau di genre yang sekarang tuh attracted banget dengan kayak ya emang lo nulis tentang kesedihan bisa at a whole another extreme level gitu. Itu di carry banget sama tone musiknya gitu. Iya. Kayak lebih dapet aja gitu rasanya. Gue dengerin musiknya juga yang impresi yang gue dapet influences yang lo sebut tadi dan juga yang paling begitu pop up to mind begitu ini adalah Chelsea Wolfe. Itu juga jadi satu anchor juga mungkin yang lo dengerin. Lumayan banyak referensi dari dia juga tuh. Iya. Sebenarnya mereka juga dari satu pool juga tongkrongan juga gitu kan, Saturn Lord Records gitu ya. Dan lo juga udah berencana untuk nge-expand lagi walaupun masih dalam kolam yang sama. Ini mungkin kayak album ini lumayan bridging ke who knows kedepannya bakal kayak apa gitu. Iya. Kaget nggak lo sama respon yang terjadi? Kaget banget lagi. Iya. Manggung jadi sering. Itu bulan ini emang 3 kali ya. 3 kali udah banyak buat gue. Ternyata publik udah bisa mengapresiasi dan mengakses gitu ya. Seneng banget. Lebih benar ya. Iya, Bloodbath dirilis pasca pandemi ya. 2020 21 Bloodbath. Iya. Yang which is waktu itu juga mungkin responnya nggak seheboh Saint Bernadette ini. Iya, jujur nggak seheboh ini sih. Kaget ya gimana ya? You being somewhat, gue nggak bilang introverted ya. Tadi aja sebelum interview, Mas lu sih ngajak gue agak kaku kok jauh-jauh. Does it feel weird like being in public eye? Iya. Lo ngebiasainnya gimana tuh jadi? Overwhelming sih jujur. Iya. Kayak abis manggung harus interaksi
Sebelumnya deh. Sebelumnya. Kalau manggung kan udah pasti adrenalin gitu loh pasti ini. Kalau sebelumnya justru kan lu somehow harus switching Switch gear gitu ya. Iya nggak sih? Kalau bisa Alkohol. itu lagi dicoba dikurangin tuh. Tapi sebelum manggung sebisa mungkin sendiri dulu sih. Oke. Harus kayak rada mumpet gue. Tiap orang masih punya ritualnya. Iya. Setelah manggung juga ya udah ngobrol apa ya, secukup dan sebisanya in my capacity gitu loh. Iya. Udah habis itu pulang. Iya. Tiap orang pasti punya punya ritual sendiri lah untuk ngebiasain gitu ya. Kalau gue workout deh. Ya push up gitu. Dan juga mesti menyepi tuh. Apa mesti nggak kelihatan orang lah gitu. Ntar balik-balik udah ngos-ngosan baru itu dihajar. Kayak ternyata nyanyi di genre ini emang lumayan kardio gitu. Iya. Beda sama pop ya. Ya waktu sama bebas ya. Oke, Dan di beberapa interview yang udah lo lakukan dan juga tadi lo bilang sendiri mayoritas lirik lo dealing about mental struggle. Tapi itu kan di 12 ya udah dari situ ya. Tapi kalau gue lihat cek juga dari apa yang lo ceritain di channel-channel tersebut, you seem to have gimana ya sebenarnya gue nggak, I don't mean to be nosy about your personal life, but you seem to have coming from an affluent background, you have an academic life, lu kerja di periklanan kayak gitu, tapi dan juga lo punya dukungan keluarga ya, dalam artian keluarga lo supporting your music activities gitu, tapi tematik gelap yang sini berasal dari mana nih? Kayak childhood deh. Childhood? Trauma? Ya gitu-gitu, dan kayak apa ya, I'm sure everyone knows kayak supportive background dan supportive family gitu, that can only help so much dengan trauma gitu. Kadang-kadang kayak when you have to deal with it yourself juga gitu kan. Kayak aspek itu yang lumayan heavy, yang gue drag throughout my whole life gitu. Nempel terus. Would you mind to elaborate, like what sort of, atau apa ya, biar nggak tahu dalam. Jadi sesi ini nih, sesi psikologi, sesi terapi. Kan lebih ke growing up, kan keluarga gue pindah-pindah. Iya. Oh iya lo, iya benar. Lo sempet di mana ya? Di luar negeri kan? Bangkok. Right. Sebelah sini. Kayaknya gara-gara pindah and being a kid, me going through so much changes gitu. That's pretty heavy on a kid gitu. Terus kayak gue nggak ada support system yang gue butuh pas gue kecil gitu, dan kayak I was a pretty lonely child gitu kan. Iya. Nah itu kayak gue drag sampai gue tua gitu. Iya. Masih gitu sih, masih. Benar, tapi pindah-pindahnya itu mungkin pekerjaan orang tua ya, pekerjaan bapak lo gitu ya mungkin. Kalau boleh apa ini atas atau gimana? Apa ya? Profesinya bokap? Nyokap di perminyakan. Itu yang bikin pindah-pindah? Iya. Dan lu mungkin nggak punya, dalam artian nggak punya fondasi di mana lu bisa settle di satu lingkungan. Iya, kayak udah settle, pindah lagi. Pindah lagi gitu. Dan itu kayak apa ya, somehow nggak rubah apa yang persepsi lo about belonging kayak gitu, makanya lo ngerasa lost terus mungkin. Ada identity crisis. Lo anak ketiga dari 3 siblings ya? Bener. Anak terakhir ya? Lahirnya Juni 1999. Iya. Tanggal berapa tuh? Gue I didn't get it. 14 Juni. 14 Juni. Ntar lagi dong. Namanya Bernadette Denisa Adiswara. Denisa Adiswara. Tapi lu kakak lu juga kan pada dengerin musik ya. Lu kenal punk rock dari kakak lo. Iya, dari abang gue. Yang apa Blink terus sama ya pokoknya era itu lah ya.
Tapi has music always been your passion atau ada hal lain waktu kecil? Enggak sih sebenarnya. Apa tuh dulunya? Mau jadi audio engineer. Dari kecil? Dari SMA lah. Oh SMA. Sebelum SMA kayak gue nggak tahu mau jadi apa. Udah ngapain? Masa-masa pindahnya apa sih, SD SMP ya? SD, TK SD, SD SMP, SMP SMA. Pindah-pindah tuh? Pindah-pindah. Baru settle di Jakarta dari tahun berapa? Kuliah Tahun? tahun 2016. Baru banget dong. Baru lumayan. Oh, sebelum pindah gitu? Iya. Oh gitu. Hmm. Ya itu berarti lumayan itu loh. Iya, nggak maksudnya ya a sense of constant changes. Jadi lu nggak punya nggak punya like a root background gitu ya. Kayak anak hilang aja. Tapi kan ada kakak lo yang lu bilang tadi. Nah, kita berpisah mulu tuh. Oh iya, that's right. Bokap lu di Romangun ya? Iya. Atau siapa kakak lu? Kakak abang gue stay di Bangkok. Oke. Kakak gue waktu itu kan kuliah masih di KL. Ya. Jadi kayak gue sama bokap gue sendiri gitu di Jakarta berapa tahun gitu. Sorry kalau ini, your parents separated or? Enggak, LDR gitu. Oke, iya. Nyokap di Dubai gitu. Jadi bener-bener keluarga LDR. Mencar semua gitu. Begitu ya? Oh. Karena tanggung jawab kerjaan lah pokoknya. Dan pada kuliah duluan kan, kayak gue masih. Gap lo jauh sama ade lo? Sama kakak lo? 3 tahun. Lumayan sih lo. Dia udah pada kuliah, lo masih SMA gitu ya? Di rumah sendiri. Oke. Nemenin gitu. Udah explain it aja. Iya. Oke. Karena gue nggak ada liriknya nggak sih, gue nggak baca ada lirik available sih di Spotify. Iya, itu lagu-lagu. Nggak tahu. Udah di Music Match tapi udah masukin. Udah di pitch sih. Ya. Tapi nggak masuk, bukan gampang ya, cuma ngetik terus langsung naik. Nah katanya Music Match tuh lumayan milih-milih. Ah serius lo? Ada yang 3 hari udah up, ada yang 3 bulan belum gitu. Masa sih? Iya. Oh. Lama-lama gue bayar sih. di YouTube tapi ditaruh? Ditaruh. Ada kan liriknya? Nggak juga? Harusnya ada sih. Iya, makanya di captionnya? Caption harusnya ada ya. Gue lupa, skip tuh. Tapi maksud gue ya itu yang gue dengar, don't leave me here, avant-garde gitu dulu. Wah ini lirik-lirik orang yang terisolasi kalau gue ngeliatnya, kalau mendengarnya kayak gitu. Makanya ya setelah ngeliat background lo gitu kan, do you grow up and nggak ada yang sosok nemenin mungkin ya. Tapi luckily lo bisa ekspresikan dalam ini ya, dalam itu jadi semacam terapi juga mungkin buat lo. Oh banget sih, ya. Kayak ngerilisin Sen Banada tuh lumayan yang heal my inner child banget deh. Oke. Soalnya kayak semua dikeluarin di situ tuh. Gue bisa ngebayangin lo mungkin punya kayak buku catatan gitu berisi di HP jurnal. Iya, sama ada lah pokoknya. Iya, ada banget tuh. Jadi, apapun dijadiin kayak proses katarsis juga mungkin ya, kayak udah nulis langsung banjir gitu. Dan kebanyakan malam kayak gitu. Oh pagi ada juga lagi. Kalau bangun langsung gitu ya. Habis mimpi ini tulis. Iya. Ini albumnya juga ada koneksi somehow, correct me if I'm wrong ya, to Christianity element, ya kan? Lu datang dari Katolik, lu datang dari keluarga religius kah? Atau strictly religious? Oh iya, dari orang tua. Tapi nyokap gue tuh beda agama. Oke. Tapi mungkin gara-gara kita pindah banget gitu, religion is something we depend on so much gitu loh. Oke. Dan itu mungkin created an unhealthy rules and strictness gitu loh. Jadi kayak apa-apa diajarinnya minta maaf. Ingat dosa. Ingat dosa gitu.
Oke. Lama-lama Iya. Iya. Oh, that's interesting karena walaupun lo terpisah tapi masih diinjek value-value itu ya. Banget gitu. Boleh nanya nggak, maksudnya ini Katolik dan Muslim? Siapa yang Muslim, siapa yang Katolik? Bokap gue yang Muslim. Oke. Tapi semuanya Katolik. The rest of the family Katolik. Oke. So, ya mungkin doesn't matter yang mana ini, cuma lu udah dijadiin konsep itu ya, batasan, limit, dan sins kayak gitu. Itu repenting gitu. Oh, oke. Confession itu harus sering dulu. Lu nge-reject apa ada yang lu terima, apa ada yang lu tolak? Dulu kan pas kecil kayak you don't know any better kan, kayak ya udah ikut aja. Ya. Terus akhirnya kayak tinggal ya ibaratnya kayak tinggal sendiri gitu, kayak oh there's so much more in the world than my religion. Boy, sendiri maksudnya sekarang nih di Jakarta? Pas kuliah gitu di Jakarta, jadi kayak agak sedikit ngelepas dari itu, tapi itu juga kayak apa ya, I found so much more in life, tapi juga itu serem buat gue. Soalnya my whole life has been religion. Oke. Does that make sense? Iya, totally, karena pasti itu yang lo kenal jadinya kan, konsep hidup yang dimana-mana ketabrak sama batasan gitu. But did you consider yourself a religious person atau? Dulu ya. Iya. Tapi mungkin sekarang lo ke gereja gitu diajak moderately aja. Oke. And I guess it stays with you, makanya mengalir ke lirik-liriknya juga gitu. Kayak sebenarnya lumayan yang nih, I'm trying to believe again, I'm trying to reconcile, where are you gitu. Oke. Jadi kayak I found God, don't leave me, kayak. Jadi sempat lu meninggalkan? Sempat lagi. Oh iya. Dark moment sih. Ngapain? Ya ngapa-ngapain sih, tapi kayak rasanya nggak ada arah. Belum hidup aja. Menolak value-value itu sempat itu. Iya sih, lumayan juga drift apart sama keluarga gara-gara itu gitu rasanya. Bukan gara-gara musik kan, pilihan lu di musik? Musik di support. Oh. Oke. Wow, gue baru itu tuh, pada akhirnya gue ini apa, karena frankly speaking gue agak curious ngelihat perpindahan dari Bloodbath ke San Bernardino itu wall part, tapi yang jadi benang merahnya koneksinya ya lyrics gitu kan, yang even though gue nggak terlalu ini deep dive dalam gitu, tapi sama dari bits and pieces yang gue denger kayak ini datang dari somewhat a isolated experience, angst kayak gitu. Troubled child. Iya, ini dari mana yang datangnya kayak gitu kan. Ini tapi apa yang beda dari Dennis yang dulu nge-idolain Taylor Swift dan Avril Lavigne sama yang sekarang? Oh, gue masih cinta banget sama Taylor Swift. Apa ya? Avril Lavigne nggak? Masih. Masih juga. Sekarang sih lebih widen vocabulary gue aja sih. Oke. Kalau nulis treatmentnya masih agak sama dulu, kayak lagu jadi langsung bikin lirik gitu. Jadi sistem songwritingnya sih masih sama gitu. Tapi lebih ke I learned a lot of ways to express my feelings even more gitu. Oke. Kayak lewat kata-kata baru yang gue pelajari gitu. Dan kayak buat Saint Bernadette kan gue lumayan ngulik lagi tuh Alkitab. Oke. Dan vocabulary, ya? Iya, kayak kata-kata yang lebih medieval atau apa, dan kayak itu memperluas juga cara gue explore and like pour out my feelings juga gitu. Oke, jadi memang itu jadi
koleksi verb lo, kalau kata library lo ngambil dari situ-situ juga ya, dari Bible. Tapi apa yang lo maksudnya Avril lebih, bukan Avril, Taylor Swift gitu sekarang gitu kan, lo suka elemen apa yang lo suka dari dia tuh, confessionnya kah? Jadi kan benar-benar bisa dibilang kan telanjang ya kalau Taylor Swift lah kan, sampai ke detail diceritain gitu sama pacarnya apa gimana. Asik. Kayaknya lebih ke gara-gara gue dengerin dari pre-puberty gitu, jadi rasanya kayak emang itu yang gue ikutin dan comfort me throughout my teenage years gitu. Makanya sekarang tiap dengerin tuh emang kayak, oh ini yang dulu nemenin gue pas gue sendirian. Iya. Jadi kayak apa ya, emang dia figure yang selalu ada pas even when I was a kid gitu. If that makes sense. Iya. Once you idolize someone that long, it's weird not listening to them gitu loh, for a day, for 2 days gitu. Ya bahkan lo kadang-kadang nyari jawabannya dari apa yang lo laluin kayak gitu ya. Proses lo nulis lagu gimana sih? Lo bikin dulu di gitar atau di keyboard atau di software? Biasanya gitar duluan tuh atau drum duluan. Drum? Lo ada drum set di rumah? Enggak, tapi dari produser dulu. Oh, oke. Jadi selalu mereka duluan sebenarnya. Terus udah kerjain bareng. Gue tuh lumayan bukan yang bisa apa ya, main instrumen, tapi gue arahin song structure-nya gimana, note-nya mulai di mana gitu-gitu. Mereka yang main, mereka yang compose, udah jadi gue langsung bikin lirik on the spot gitu, baru demo vokal. Oh, so ada sparring partner di situ ya, yang nemenin lo. Oke. Lo kuliahnya di SAE ya maksudnya? Ambil sound engineer. Iya. Itu apa sih, Dan? Itu ada S1-nya bagaimana sih? Gue nggak tahu ininya. Like, is it formally ini ada apa ya misalnya? Detailnya lah gitu. Kalau udah rilis tuh, kalau udah lulus apa jadinya? S1, gue ambil S1 Bachelor of Arts sih. Bachelor of Arts? Ada Art sama Science. Anjir, tapi dalam bidang audio lah gitu ya? Iya. Oh gitu? Di tergantung tugas akhir lo, itu lebih ke art atau science. Oh, bukan dari pertama justru ngambil ya? Bukan. Kan biasanya kan vocation dulu yang general, baru semester kedua atau tahun kedua lo ngambil penjurusan gitu, tapi ini udah di ujung baru ditentuin. Soalnya di 3 tahun awal tuh diajarin basicnya dulu kan, di semua bidang tuh. Jadi pas ambil S1, dia udah 3 dulu tuh. Terus pas ambil S1, biar tahu lo tuh lebih pengen kemana gitu. Ambilnya ke teknik atau lebih ke artsnya gitu. Science tuh berarti tekniknya ya? Iya. As in the science of sound, audio, tapi kalau art? Itu mungkin kayak sound art kayak SFX gitu-gitu. Oke. Sound design. Creating. Post pro. Oh, oke. Lo ambil apa? Nah, gue tadinya pengen banget sains kan, tapi ternyata kata dosen pembimbing gue arts. Gue remake soundtracknya Jurassic Park. Oke. Tapi pakai full digital gitu. Pakai apa? Full digital. 8-bit bukan? Apa namanya? Pakai Logic, pakai Ableton gitu. Jadi sound design. Oh, dia kan yang kayak tipe-tipenya. Iya kayak siapa yang Philip Glass, yang bikin Star Wars. Ya pokoknya emang orkestra megah kayak gitu kan. Terus lu bikin dari nol tuh, dari Ableton. Oh. Iya, jadi sampel-sampel gue tik lagi gitu. Lo duplikasi tapi dengan full digital. Full digital. Iya. Jadi gue harus miripin sejiplak-jiplaknya gitu. Itu assignment lo yang terakhir? Iya. Untuk lulusan. Kenapa ngambil itu? Soalnya waktu itu pandemi,
terus gue mikir apa ya project yang gue nggak usah keluar dan rekaman di studio. Oke. Dulu kan takut banget kena COVID. Ya udah itu gue fully bisa di rumah kan pakai laptop. Enggak, maksud gua why Jurassic Park gitu kan lu bisa digital production lu pasti di satu tempat di satu tempat gitu. Paling nyangkut aja sih orkestranya. Kayak seru bikin yang ini. Iya. Daripada kayak Star Wars gitu kan susah banget. Itu emang film favorit lu apa gimana? Nah nggak juga, gue nggak tahu kenapa randomly. Anjing. Kayak Jurassic Park enak kayak gitu. nyusahin diri. Iya. Kocaknya juga tuh. Terus menurut dosen lo itu lebih ke production, ke tekniknya? Lebih arts gara-gara designing sound gitu kan. Iya. Gue kira tuh lebih ke technical gara-gara full digital gitu. Kita step back lagi deh, lo kenapa ngambil ke sound juga kuliahnya? Oh, dulu emang interested bikin lebih ke apa ya, post pro dan sound design sih, producing mungkin ya, kayak Producing. jingle gitu-gitu. Lebih ke studio work. I guess it's coming from your music background, families gitu. Tapi kayak dipikir-pikir kalau ambil full musik kayak belum bisa deh. Dan kayak pas di SAE ternyata cocoknya sama live engineering. Oke. Makanya nge-sound tuh. Iya. Ikut produksian. Udah deh. Habis itu jadi musisi. Iya. Itu during your studies there, the tiga itu lo production terus ke megang live performance gitu. Tapi itu pun kan dua cabang yang berbeda. Music production di studio dan performance di lapangan. Itu lo yang ngebawa lo justru malah lebih baik di lapangan ya, lo megang live performance Tasyura, Gelas Kaca, Pamungkas. Nah kayaknya dari megang live gue yang kayak coba kali ya nyanyi gitu. Mulai di situ. Tapi solonya. Pengalaman apa yang lo dapet dari situ tuh? Lo bilang juga lo di salah satu channel lo bilang lo sampai ngangkat-ngangkat barang juga, jadi kayak kru lah kayak gitu kan? Oh iya, pasti mulai dari kru. Iya kan, lo ngerouting kabel segala macam. Kayaknya seru rushnya aja sih. Lo setting gitu. From previous experience lo ngelihat orang di production panggung itu apa gimana lo? Itu dan ngelihat kalau nonton apa festival gitu atau konser, penasaran gitu balik layar tuh prosesnya apa aja sampai suaranya bisa bagus gini gitu. Iya. Kayak lebih penasaran what goes behind. Konser apa yang nge-inspirasi lo, yang seinget lo yang nge-inspirasi untuk kayak anjing gue pengen berada di balik ini semua deh? Ini kocak sih tapi waktu itu diajak bokap nyokap gue nonton Sting. Oh dia keren loh, keren dia. Gue nonton dia waktu dia di Ancol Back to Basic Tour. Itu, tapi yang di Bangkok. Oke, 2013. Terus itu pertama kali gue denger suara kayak anjing bagus banget. Iya. Dia perfeksionis gila, itu parah sih. Keren sih. Cuma yang gue suka dari itu dia benar cuma 4-piece band, terus ya udah mainin lagu-lagu di jalan-jalan kan. Iya. Keren. Itu yang bikin lo itu bisa jernih gini ya suara. Iya. Itu dapat referensi yang bagus sih. Pas. Kalau dapat yang butut jadi kan jadi apa sih ini, jadi malas gitu ya. Oke. Tapi apa yang akhirnya mendorong lo malah kayak lo bilang tadi jadi musisi deh, jadi tampil ke depan gitu dengan segala traits of your introvert dan shyness dan lo bilang kekakuan lo, tapi apa yang malah mendorong lo pengen jadi ada di depan? Kayaknya akhirnya ngelihat orang, ngelihat apa ya, the people I work for perform gitu. Kayak penasaran ini di depan tuh kayak gimana gitu, how does it feel singing what you write gitu. Terus kayak emang kebetulan dari dulu emang suka nulis, terus iseng aja bikin lagu. Tapi pas awal-awal mulai project solo ini kayak nggak mau terlalu kelihatan gue tuh soloist gitu loh. Kayak sebisa mungkin lumayan masih behind gitu. Ada meja mungkin. Kayak
nggak muka gue di mana-mana juga gitu. Oke. Jadi lebih ke misterius project aja gitu. Tadinya. Anonymous project, iya. Tadinya mah gitu. Lama-lama kayak emang susah ya. Mesti jualan juga. Asli. Tapi belum aja kali. Gitu Iya. sih. Lu tapi kan pernah ada band juga ya sebelumnya ya? Iya, Waktu dulu. Apa namanya lupa? UFO namanya. Apa? UFO. UFO. EUPHO. Oke. Folk post rock gitu. Oh iya. Bawain apa aja dulu tuh, masih cover kali ya? Cover sih. Apa aja? Apa ya? Nah, dulunya sebelum folk psychedelic dulu tuh. Oh iya? Lu udah nyanyi tapi ya? Udah nyanyi gue, iya. Dulu tuh kayak band-band kampus gitu. Oke. Terus kayak- Waktu masih di SIN ya? Iya, diseriusin, mulai manggung dikit-dikit gitu di Kemang, sempet di Bandung tuh. Bawain apa ya waktu itu covernya? Tame Impala. Oh. Susah anjir. Iya nggak sih? Jadi kayak kalau nonton videonya lagi kayak aduh. Lu yang bertanggung jawab ngurusin sound juga, dia kan gila, Kevin Parker buset, kan layer gitu. Itu satu band anak sound. Oh pantas anjir, memang anak kampus. Asli iya. Iya. Kalau latihan ada yang salah pasti berantem. Berapa lama tuh apa namanya berjalan masih UFO ini? Setahun 2 tahun udah lama. Iya, banyak berantem ya kali ya. Iya benar. Kita bubar aja yuk, kita berantem mulu. Aricau. Oh. Lo kan udah pertama sama Raihanur, terus sekarang sama Rivo ya. Tapi kalau mau disebut your dream collaborator, lo pengennya sama siapa sih? Lokal atau Terserah. Gue tau lo pengen, mungkin lo a big fan of Tom York dan Taylor Swift ya. Tom York udah lagi gara-gara Apa tuh? Zionis. Iya, males kan ini. Males. Kurt Balo boleh sih. Wait, Kerbalo, dia siapa ya? Dia sering ngeband. Converge. Oh, oke, iya. Oke. My dream banget ya. Iya. Sama tuh gitarisnya Butch. Itu sangar banget loh kan dia. Iya. Lu mau segitu ya? Dia tuh sempet bikin buat siapa gitu, lumayan female artis juga lumayan yang lebih Tone down. Kayak itu ya, Peter Broderick ya? Iya. Apa si Gavles Jesu gitu kan? Iya, terus kayak gue dengerin, bisa juga ya dia bikin kayak gini gitu. Iya. Penasaran sih, tapi pasti gak kebayang waiting list gitu lah. Bahasa Indonesia siapa? Sebenarnya si Rivo juga lumayan, maksud gue, lu juga dengerin anjir dari Morgan Soul yang full frontal assault gitu ke lo gini, ke yang di San Bernadette lumayan itu loh. Sekarang gue tuh lagi diproduserin Adam Maple Terrace. Oke. Pacar gue juga tuh. Oh, oke. Emang dari dulu pengen banget satu full album sama dia juga gitu. Iya. Jadi kayak, oh akhirnya kita bisa. Iya. Pacaran lagi. Pasti ya. Journey. Oh sekarang lagi sama dia nih, materi baru. Oke, nggak will get to that. Tapi interesting tadi lu bilang tentang Tom York, lu juga kayak anjing flip. Kayak juga nih orangnya kayak gitu. Di panggung lagi ngomongnya ya, nanti ya. Iya, well even though dia nggak blatantly saying he's a Zionist, tapi menurut gua at this critical moment just being silent aja menurut gua patut dipertanyakan ya, apalagi kita mungkin lo juga fans Radiohead atau Tom York, jejak karirnya, jejak tracking humanity patternnya sebenarnya mereka cukup kuat kan. Mereka ya banyak terlibat project kemanusiaan lah gitu. Mereka punya project production merch waste product namanya, di mana hasilnya disumbangin ke berbagai macam NGO dan environment cause gitu kan. Terus yang gue paling inget dulu waktu tahun 97 itu MCA-nya Beastie Boys, mereka dia bikin project Milarepa Foundation di mana mereka ngebelain Tibetan monks yang lagi di persekusi sama pemerintahan Cina. Itu dia kencang banget, Radiohead gabung, mereka bikin Tibetan Freedom Concert kan waktu itu.
tapi kenapa sekarang jadi begini gitu kan, jadi kayak malah diem dan malah membenarkan kekomplisitannya dia gitu kan, jadi kita jadi fans kayak kayak tai sih gitu kan. What do you think of artist musician being silent on Palestine? Disappointed sih. Yeah. Taylor Swift lumayan, gue lagi disappointed banget sebenarnya. Tapi at least dia nggak in denial ya, maksudnya dia nggak diem aja, walaupun ya dia bisa mempergunakan suaranya untuk kayak sampai to the point yang gue rada lagi nggak dengerin dia banget. Oh yes. Padahal tiap hari gue dengerin, tapi kayak it feels wrong to support someone who's silent gitu. Iya iya. Terus tapi gue pikirin gitu, dia mungkin nggak speak up gara-gara tim dia banyak banget yang Zionis gitu. Bisa jadi, tapi labels, manajemen. Iya, I don't want to be okay with that juga gitu loh. You know what's shocking? Gue juga baru tahu, gue ada teman di, ya sebenarnya ini udah widely known sih. Gue ada teman lagi kuliah di Amsterdam, terus gue ngepost kan, gue rilis single kan kemarin. Terus ngepostnya tersedia di streaming dan di Spotify bla bla. Dia cuma ngepost gue, did you know that Alexis Zionis? Anjing gue. Kayak gitu kan. Terus gue langsung nyari kayak anjir iya lagi gimana ya gue gitu kan. Dia bilang switch to SoundCloud or Mixcloud, dia bilang itu lebih safe, dia bilang gitu. Mixcloud malah foundernya pro Palestine gitu. Wah anjir gitu. Tapi emang udah sekritikal itu ya, kalau di luar tuh student tuh udah benar-benar ngasih guideline dan apa yang iya dan enggak gitu. But well, moga-moga saja ada ini ya, kita as a musicians terutama there are ways for us to contribute to the fighters of the world, nggak cuma di Palestina aja gitu. Nah Den, sekarang what's in the pipeline nih? Lo apakah mau banting setir lagi ke arah yang tidak terduga? Udah mulai nulis album ketiga. Lagi dalam pre-production ya? Pre-pro lagi demo-demo dulu, kumpulin referensi sama pengen matengin visualnya juga sih, lebih explore di fotografinya juga gitu. Oh iya. Sama lagi menunggu kabar dari label. Ada label sekarang? Masih OTW. Lagi masih rahasia tapi? Masih. Oh, oke. Tapi kalau referensinya apa aja kalau boleh tahu yang jadi referensi sekarang? Banyak dengerin Oathbreaker. Oathbreaker, gue belum denger tuh. Sama siapa lagi ya? Gue balik dengerin ke folk soloist female yang folk juga. Selain Emma Ruth Randall kayak Angel Olsen, Sharon Van Etten gitu-gitu. Folk based tuh tapi ya. Vokalnya sih lebih pengen kayak nariknya bisa gini ya gitu. Buat gitarnya dan drumnya gue serahin produser dulu. Iya. Jadi nanti bisa dikumpul lagi, terus bisa cocokin aja gitu. Lu suka Saint Vincent nggak? Nah, suka tapi kurang masuk kayaknya. Iya, tapi dia apa ya? Agak pop ya? Iya, dia banyak switching juga sih. Ganti-ganti gaya gitu. Tapi yang jelas nggak gelap kalau dia sih gitu, tapi dia exploring the same sort of internal thematic. Gitaris juga, dia gitaris juga. Lu ever considered to be an author? Considering sekarang copywriter ya di agensi ya? Iya sih, sempat kepikiran terus, tapi kayaknya bingung cara mulainya deh. Kayak publisher tuh approach-nya gimana gitu dan tentang apanya. Tapi menurut gue kalau udah punya cukup banyak koleksi tulisan sih tinggal dikompal. Bisa bisa ngemeng lah, kita bikin di ceritain aja kayak koleksi jurnal kayak gitu. Mulai desain gitu, bisa deh. Lo ada kalau nulis lirik atau nulis ya teks lah gitu, gue lirik sih ya. Lo ada apa yang jadi someone that you stole inspiration from? Dulu banyak banget Radiohead lagi. Radiohead, oke. Mungkin kayak era sebelum Bloodbath juga gitu.
Sitcomnya tuh kritik banget kalau nulis lirik ya sebenarnya. Aneh sih. Harus Iya. diinterpretasi. Kayak objek banget gitu ngomongnya. Hmm. Sekarang itu masih banyak di Taylor Swift lagi, jujur. Taylor Swift juga. Album Iya. dia yang Folklore Evermore gitu. Iya. Kayaknya dia lagi sakit banget. Confessional gitu ya. Iya, tapi Folklore sama Evermore kan fiction. Heeh. Itu kayak lo saking udah open banget dengan internal life lo. Ini 2 album lo bikin fiction, itu menurut gue gila sih. Iya. Kayak, dan itu tentang love triangle gitu kan, Folklore itu. Jadi dia bikin kayak ya orang fiksi aja gitu dan diputerin aja gitu. Di antara album-album itu. Belum berencana untuk bikin kayak sort of a conceptual album gitu nggak? Kepikiran sih kayak fiction album gitu. Iya. Dengan kayak karakter yang gue come up with by myself gitu, dengan plot dan lokasi yang bukan di sini gitu. Iya, bersambung. Ya bersambung sih, ada ya Bisa juga sih. bertalian satu sama lain kayak gitu ya. Pengen sih, tapi kayaknya itu butuh lumayan lama tuh. Lo bilang tadi pas lagi kamera off, kali ini masih dibantu sama Adam dan mungkin lebih ekstrim. Iya, mungkin ekstrimnya nggak harus yang kayak metal, tapi lebih ke apa ya, songwritingnya mungkin kayak song structure-nya bisa dimainin banget. Nah, song structure tuh gue lumayan ambil dari pop. Oke. Kayak chorus A, chorus B, dan kayak pre-chorusnya harus catchy, hooky banget gitu. Gue selalu pengen ada itunya sih. Kayak treatment popnya di situ. Is it you just taking risk, challenging yourself, atau just for the sake of experimenting? Me trying to make a banger sih. Oh, wah, berarti lebih ini dong, lebih upbeat dong nanti yang berikut. Kayaknya ada beberapa yang gue pengen kayak rada 2 atau 3 yang ngepang dikit gitu. Serius loh? Yang kayak orang bisa enjoy lompat-lompat gitu pas nonton gitu. Nah, kayaknya that's tricky with like a doom album gitu. Soalnya orang kan gini-gini doang gitu kan. Iya. Kayak gue pengen setlist gue tuh naik turun. Ada yang kayak gini ya doang, ada yang orang bisa ya ngapain gitu, slamming. Iya. Selalu. Ya bisa mungkin, I mean, you've mix pop with doom somehow dan undetected di kuping gue. Jadi mungkin aja bisa gitu kan. Sekarang kalau live di backup sama Bagas ya drum ya, percaya. Terus sama manager Onta. Terus 2 gitaris Morgan Soul, si Rivo sama John. Basis si Adam. Iya. It's a pretty solid backup ya. Ada manggung kemana ke depan nih? 2 di Karawang, 9 di 2 Juni? Iya, 2 Juni di Karawang, kayaknya gue nggak tahu nih udah tayang apa belum ya, tapi nggak apa-apa, 2 Juni di Karawang dan 9 di Serang. Iya, terus 15 di Kuala Lumpur, wow. Pertama kali. Iya. But Karawang dan Serang, tadi kita sempat ngobrol sih, kayak bukan ini ya, tapi that's more like suburban area yang kayaknya nggak ketebak gitu. Iya. Kaget sih. Pernah nggak lo di daerah yang di luar Jakarta? Gitu. Jakarta. Kalau manggung Bandung, Jogja, Semarang gitu pernah. Tapi Itu kayak suburb area kayak belum sih. Iya. Kaget juga ya? Iya, seumur hidup Karawang sekali. Boleh di atas mudah nanti panggungnya lancar ya di event di tempat yang mungkin kita nggak expect untuk anjing musik gue ternyata ada yang denger di sini ya. Mudah-mudahan nanti lebih luas lagi lah yang dengerin musik Indonesia. Dan itu kemungkinan proyeksi yang baru nih kapan nih? Album. Kalau bisa awal tahun depan. Iya. Udah berapa persen sih sekarang? Baru
baru demo 3 lagu. Baru demo aja. Hah? Ya, mungkin masih at least a year mungkin ya. Iya sih. Di rilis lagi. Kalau mau orang mau tahu cari Instagram lu apa? Denisa _ 2 kali titik Denisa. _ 2 kali titik Denisa. Oke tuh, kalau mau cari Denisa di Instagram di situ, lalu Spotify sih Denisa aja ya. Iya. Kecil walaupun ya tadi ternyata ada terbackup oleh Zionis. Tapi mungkin udah di mana lagi sih? Yang jelas di SP ada semua ya, tapi Iya. SoundCloud ada? SoundCloud. Belum. Enggak. Itu kayaknya gue mau lempar ke situ deh tak. Yang lebih aman ya, atau Mixcloud tuh kayak kata temen gue ternyata lebih itu ya. Ya mungkin yang lain nggak usah ditutup ya. Tapi at least kita lebih konsen ke situ deh. Consider. Anyway, thanks Denisa udah datang ke Discuss mampir. Oh ya terima kasih juga sekali lagi buat Ziggy Lounge yang udah kasih kita tempat di sini dan juga mengidolakan tempat menaruh di tembok idola gua di sini. Kalau lagi berada di Kemang, sekali lagi daerah Kemang di Taman Kemang terutamanya bisa mampir ke Ziggy Lounge ini, ngopi, makan, minum, pulang kerja. Kemang macet tinggal belok aja masuk ke dalam Taman Kemang. Di sini ada Ziggy Lounge namanya, buat yang udah musik, konsep di sini 70-an 80-an, jadi lo bisa nyantai sambil dengerin musik. Oke. Kita akan ketemu lagi di episode Discuss yang berikut. Thank you sekali lagi Denisa. Jangan berhenti untuk dengerin musik lokal, support your local music scene, dan juga dengerin Denisa nanti ya. I'll see you again next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.